seperti kata Warren Buffett, sekali kita belajar satu kali, ini ilmu bisa kita pakai seumur hidup. Iya. Nggak ada yang bisa ambil di otak kita. Iya. Tapi kalau kita dapat uang ini kita salah kelola karena faktor Iya. keterbatasan skill gitu ya, Iya. mindset, ya udah habis gitu. Ya, ini menarik nih. Saya ngangkat satu profil. Mungkin ada pernah dengar namanya, atau mungkin nggak. Gue juga nggak peduli itu, tapi keren banget. Salah satu investor saya, tapi kita akan angkat tentang cerita hidupnya anak muda menjadi miliarder dari main saham. Wah, Andika Sutoro Putra. Manggil itu Dika atau Putra sih? Putra, Dua-duanya. Putra. Saya lebih prefer Putra sih. Kalau Better Putra, nama belakang gitu. Soalnya dari dulu itu dipanggilnya Andika. Andika. Lama-lama kan orang kalau makin kenal panggil Dika kan, Pak. Iya. Makin lama panggilnya Dik, Pak. Oh. Nah, Dik kan nggak enak, Pak, dengarnya, Pak. Kalau Dik kan. Iya. Dipanggil adik terus. Ada orang yang menikmatin dong, biar nggak muda terus gitu. Iya. Jadi dia salah satu pendiri dari Soul Venture yang sekarang invest di perusahaan saya, RCT6. Gue pikir dia tuh yang salah satu yang nggak muda lah. Ternyata dia yang paling muda. 26. Wah, gila banget. Tapi perjalanan hidup nggak gampang ya, Dika ya? Gimana? Itu Putra ya? Perjalanan hidup nggak gampang ya? Nggak gampang, Pak. Iya. Karena saya kan ke Jakarta merantau, Pak. Merantau? Merantau, dulu juga pas saya masih muda itu, papa saya itu benar-benar mulai dari nol. Ya, jadi saya benar-benar melihat papa saya itu dari awal, seorang kerja bengkel, bengkel kecil, kerja sama orang gitu ya. Terus punya bengkel sendiri. Jadi saya melihat, Pak, dari papa saya itu pelan-pelan mulai lebih oke lah secara ekonomi. Ya. Jadi dari sana, jiwa pengen sukses itu dari kecil tinggi sekali, Pak. Ngelihat papa? Ngelihat papa. Nggak mau hidupnya kayak papa? Pengen lebih baik lah dari papa ya. Terus? Jadi papa saya itu dulu pas kecil, itu usia belasan tahun udah kehilangan 2 orang tua. Ya, sekolah SD aja nggak lulus, Pak. Di Singkawang? Di Singkawang. Karena faktor ekonomi, Pak. Jadi benar parah sekali. Jadi keluarga saya itu, papa saya, mama saya nggak ada yang lulus S1, karena faktor keuangan lah. Ya, papa saya even SD nggak lulus kan. Jadi benar kerjanya kerja level bawah, Pak. Kayak... Dan Putra juga ikut-ikut nggak lulus S1 ya? Nah, itu satu hal yang saya sedih lah, Pak. Contoh yang salah. Tapi dia membuktikan ya. Oke, terus? Iya, jadi untuk soal yang kuliah nggak selesai itu karena udah kenal uang terlalu cepat, Pak. Ya, itu. Bahaya juga kalau anak muda kenal uang terlalu cepat. Kayak anak saya, Rasel gitu, hampir nggak mau tuh. Oh gitu? Hampir nggak mau nerusin, S2 sempat nggak mau gitu. Karena udah ngerti duit gitu. Kalau udah bisa nyari duit, untuk apa lagi sekolah? Ini dia nih, jadi persoalan. Terus. Ya, dari situ sih, Pak. Terus dari muda, dulu saya sebenarnya, gimana ya? Dari kecil, sekarang juga muda 26. Dari kecil, Pak. Dari kecil itu sebenarnya gimana ya? Di sekolah saya nggak pintar-pintar banget, tapi bukan berarti bodoh, Pak. Iya. Lebih kayak apa ya? Saya lebih suka hal yang lain lah gitu. Saya suka kalau baca buku, saya nggak suka baca buku yang di sekolah. Saya lebih baca buku bisnis tentang investment gitu. Oke, Warren Buffett. Iya, itu saya paling idola. Idola banget. Wow. Idola banget. Harusnya tahun ini saya ketemu, Pak, saya langsung. Oh ya? Iya. Your dream is meeting Warren Buffett? Kayaknya nggak bisa sih. Meeting dia ya? Ya, nggak mimpinya kepengen ketemu dia? Iya, sangat pengen ketemu saya langsung. Harusnya tahun ini, harusnya saya ikut. Dia punya annual shareholder meeting, kan setahun sekali itu. Harusnya ikut, cuma gara-gara COVID. Nah, ini yang saya takutkan juga, Pak. Jadi salah satu ketakutan saya paling besar, Warren Buffett meninggal, Pak. Karena udah usia 90 tahun. Tapi saya udah ketemu Mary Buffett. Istrinya? Anaknya ya? Anaknya dia punya istri. Ya. Ya, itu dia tulis buku Buffettology. Ya. Ya, saya sempat ketemu dia langsung. Buffettology, lunch bareng sama dia. Oke. Jadi ngobrol banyak lah soal Warren Buffett pas muda gimana. Dia pernah dikasih saham sama si Warren Buffett. Nah, itu pengalaman yang buat saya itu, wah, gitu. Ya. Kalau gue mengerikan ya, saya nonton film tentang Warren Buffett, I wouldn't be like him. Gitu, gila, nggak punya family life, kan? Hidupnya tentang cuan, invest. Gila, menurut saya sih mengerikan. Sampai dia ditinggal oleh istrinya ya, dititipkan ke salah satu sahabatnya gitu ya. Benar-benar. Karena istrinya tuh fed up gitu nemenin Warren Buffett. Lagi makan malam aja, dia mikirin saham kan? Benar. Dan dia itu memang kalau saya baca kisah hidupnya, jadi saya tahunya cukup detail dari dia mulai gimana sampai hari ini. Memang itu apa ya, lifestyle-nya dia lah, Pak. Kayak dia sangat enjoy jadi investor gitu kan. Dan bahkan, cuman menurut saya agak lebay juga, Pak. Bukan lebay, kelebihan, Pak. Too much ya? Iya, dalam artian istrinya itu pernah minta, yuk kita renovasi kitchen set. Nggak boleh.
harganya cuma $10.000, which is cuma 100 juta kan. Yeah. Nothing for him. Tiba-tiba Buffett bilang, nggak salah jangan. Lu tahu nggak nanti 10 tahun lagi nih uang jadi berapa kalau invest? Yeah. Itu kan segitunya. Terlalu gila, Pak. Iya kan? Dan dia pernah menjadi orang paling kaya di dunia di atas Bill Gates pernah kan? Iya. Dan di hati saya ini Warren Buffett akan selalu yang nomor 1 paling kaya, Pak. Karena dia pernah menyumbang 500-an triliun, Pak. Betul. Disumbangkan begitu saja. Kalau itu uang nggak disumbangkan, itu sebelum tahun 2010 udah sumbang segitu. Dia sudah menyumbangkan separuh dari kekayaannya ya. Separuh dari kekayaan dia. Kalau dikelola lagi sampai sekarang, harusnya dia akan paling kaya sih. Tapi itulah orang yang banyak menyumbang juga banyak dapat ya, Putra ya. Iya, saya sangat setuju itu, Pak. Saya dalam beberapa hal setuju dengan Warren Buffett, dalam berbagai hal gue nggak setuju banget. Karena dia adalah orang yang sangat tidak menikmatin hidup. Ya mobilnya itu aja, rumahnya itu aja, ya kan? Ya, nggak menikmatin hidup lah. Ya, lu mau nyari uang untuk apa? Keluarga lu juga nggak nikmatin. Benar-benar. Bahkan dia sudah tangan-tangan, dia bikin satu program sama si Bill Gates kan. Kalau nggak salah namanya The Giving Pledge kalau nggak salah. Itu kalau dia nanti meninggal, 99% kekayaan dia itu disumbangkan, Pak. Bukan untuk keluarganya. Keluarganya cuma 1% berarti. 99% disumbangkan. Kalau nggak salah ada foundation yang saya lupa tuh, diinisiasi oleh siapa. Ada Melinda Gates juga gitu, mereka udah kayak menyumbangkan lebih dari separuh kekayaannya untuk charity ya. Iya. Ada Bill Gates di situ, ada Mark Zuckerberg di situ, ada J.K. Rowling juga menyumbangkan lebih dari kekayaannya dari Harry Potter. Wow. Ya, itu kayaknya program itu, Pak, yang Bill and Melinda Gates dia bikin program yang sama Buffett. Jadi cari orang-orang yang super kaya buat itu, Pak. Kalau nanti dia meninggal, sumbangkan kekayaannya berapa persen, setengah minimal gitu, Pak. Tapi karena COVID, Buffett banyak loss-nya ya. Floating loss-nya cukup besar, Pak. Cuman kalau kita lihat transaksi historinya Buffett, kekayaannya dia, justru dia tambah menjadi sangat kaya setelah krisis, Pak. Dia memang krisis itu bisa dikatakan opportunity, ya kan? Karena semuanya jadi murah, saham jadi murah. Buffett selalu masuk di investasi paling besar itu setelah krisis, Pak. Dia masuk, setelah itu dia untungnya gila banget. Gitu. Ya kita lihat apakah dia bangkit apa enggak. Kita lihat. Tapi udah usia 90 tahun ya, Pak ya? Kayaknya dia udah nggak terlalu. Ya, jangan-jangan dia dilewatin oleh Elon Musk nih sekarang. Orang gila. Orang gila itu. Orang kaya baru gila banget. Iya, gila banget. Gara-gara Tesla, Pak ya? Gara-gara Tesla dan SpaceX. Oke, back to your life. Katanya waktu kecil punya persoalan keuangan apa sih? Sehingga membuat terobses banget ingin menjadi orang kaya gitu. Jadi, dari sekolah, saya itu gimana ya? Biasa aja kan. Saya pernah ranking 37 deh, 38. Jadi tapi nggak selalu naik kelas, Pak. Ini waktu di Singkawang? Waktu di Singkawang, ya. Ranking 37 deh, 38. Terus? Sampai orang tua saya pernah bilang, waduh, ini kamu anak satu-satunya. Kan saya 3 bersaudara kan. Saya ada 2 adik perempuan. Satu-satunya kamu. Jadi kok kayaknya nggak ada masa depan gitu kan. Nggak ada harapan. Iya. Nah, ada satu momen, Pak, saya ada masalah keuangan, Pak. Masalah keuangan, saya nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Jadi benar-benar itu momen yang saya paling stres lah selama saya hidup. Nah, karena faktor itu, saya kasih tahu ke orang tua lah. Orang tua, akhirnya itu dibantu dibereskan lah, Pak, masalah keuangan itu. Boleh tahu masalah keuangan apa? Itu dia, Pak. Biasa saya nggak pernah mention sih. Cuman intinya saya hampir kehilangan untuk anak usia 14 tahun gitu. Saya kehilangan 8 jutaan rupiah. Jadi saya nggak pernah pegang uang 1 juta, tapi waktu itu saya hilang sampai 8 juta. Main saham? Bukan. Saya belum kenal saham waktu itu. Ya. Investasi? Bukan, Pak. Bisnis? Bukan juga. Bukan juga. Ya. Hubungan dengan seseorang? Iya. Kayaknya iya. Inilah, faktor lingkungan yang buruk lah, Pak. Oke. Ya, kira-kira itu. Sehingga harus punya hutang 8 juta gitu? Punya hutang 8 juta, saya sampai dikejar, sampai ibaratnya kayak mau dipanggil tukang pukul gitu, Pak. Iya, jadi menurut saya stres sekali 3 hari. Debt collector. Iya, saya dipanggil, saya kasih tahu mama saya nangis-nangis. Tapi nggak marah, Pak. Dia bantu saya bayar, tapi gimana caranya biar papa saya nggak tahu. Karena papa saya itu kalau marah, dia bisa keluar kungfu, Pak. Kalau dia bisa dipukul gitu. Oke, terus. Saya takut kan. Jadi mama yang nyelamatin. Saya bilang ke mama saya, jangan sampai papa tahu. Kasih tahu papa setelah nanti saya berhasil. Saya bilang gitu. Nah, akhirnya 3-4 tahun kemarin, saya ajak papa mama saya keluar negeri. Saya memang tiap tahun saya selalu ngajak papa saya keluar negeri jalan-jalan. Saya kasih tahu ke papa saya. Pas waktu itu saya berubah. Itu gara-gara satu masalah ini, Pak. Saya bilang. Gara-gara masalah ini, mama bantuin
nggak berani ngomong ke papa. Bonyok saya nanti kan. Di situ saya berubah, saya mulai cari uang, saya bisnis online. Saya belajar siapa yang kaya itu siapa, Warren Buffett di investasi saham, saya mulai belajar sampai sekarang, saya bilang. Nah, saya bersyukur banget gara-gara itu, saya sampai hari ini. Kalau nggak ada masalah keuangan itu, mungkin nggak akan sampai hari ini sih. Apa kata Bapak? Ya, Bapak waktu itu juga penasaran. Kok ada satu poin, kok hidup berubah hidup kamu gitu. Kok dia juga curiga juga? Iya, dia ada kepikiran kok bisa berubah. Karena saya kasih tahu kan, saya ada jualan online, saya untung berapa, traktir orang tua makan. Waktu itu saya jual online di Kaskus. Ya, dari sana kenal pasar modal. Bapak awal nggak izinin. Saya yakinkan dengan cerita Buffett dari muda mulai gitu-gitu kan. Dia izinkan, dari sana Pak sampai sekarang. Ya. Nggak waktu bilang kalau dulu pernah punya masalah ke Papa, apa dia bilang? Oh, pas yang lagi di luar negeri itu ya? Iya. Ya, Papa saya itu cuma bilang, ya dia happy lah dengan semua pencapaian ada, dia senang karena kalau secara aset gitu ya Pak ya, saya udah ngalahin papa saya lah begitu, udah ngalahin papa saya, dan papa saya itu orang yang gimana ya, dia sayang tapi belakang Pak, nggak mau nunjukin, ya. Itu dia. Supaya untuk motivasi. Iya mungkin begitu Pak. Bapak saya juga dulu begitu, nggak pernah. Oh gitu Pak. Iya, nggak pernah muji Pak bapak saya. Saya udah ada pencapaian apa, nggak muji dia Pak. Saya juara terus itu nggak muji dia. Oh gitu? Iya. Iya. Ternyata itu cara orang tua untuk supaya memotivasi supaya kita tidak cepat puas. Benar juga sih. Benar-benar. Ya, ada kesamaan dengan bapak saya dulu. Ya. Jadi kalau kita turning point-nya seorang putra itu di mana sih? Turning point saya itu sebenarnya di titik itu Pak, yang masalah keuangan. Saya jadi belajar. Saya jadi buka pikiran saya lah, buat banyak nyerap ilmu gitu kan. Sejak itu saya sering ikut banyak seminar, baca buku. Nah, pas saya usia 16-17 gitu, saya kan baca buku banyak sekali Pak. Sampai hari ini ada ratusan buku yang saya baca. Yang paling ngena di saya itu adalah ketika saya jualan online pertama kali Pak, di platform Kaskus waktu itu. Selama 3 bulan nggak laku 1% pun Pak. Jual apa? Jual baju online. Baju online. Saya jadi dropshipper. Dari Jakarta saya ambil gitu kan. Nah, dari sana nggak laku sama sekali. 3 bulan nggak laku? 3 bulan nggak laku. Terus? Saya bingung dong apa. Salahnya di mana? Iya. Terus saya ke Pontianak tuh waktu itu. Karena di Singkawang itu mall nggak ada waktu itu. Mall sekarang baru ada 2 tahun. Mau ke Gramedia nggak ada, toko buku nggak ada. Jadi saya ke Pontianak beli buku tentang marketing. Nah, itu bukunya Pak Tung yang saya beli waktu itu, Marketing Revolution. Oh, Marketing Revolution. Oke. Saya baca, nggak nyampe seminggu habis, saya terapkan, tiba-tiba omset saya naik 15 juta, Pak. Dari nol? Dari nol. Tiba-tiba 15 juta. Saya terapin semua ilmu marketingnya, limited edition apa, harga promo, dan lain-lain. Waktu itu saya kaget, Pak. Wah, gila, ini saya dari nggak tahu apa-apa. Saya baca buku, saya praktekin ilmunya, dapat duit saya, gitu kan. Dan di situ, mindset saya benar-benar berubah banget. Dari sangat malas baca, jadi gila baca Pak, karena saya merasa ini baca buku dapat duit gitu Pak. Dapat duit, dapat ilmu. Dapat ilmu. Oke. Nah dari sana saya baca buku banyak orang yang berhasil tentang investment, Warren Buffett juga banyak sekali. Dapat ilmu, saya praktekin, ikut banyak seminar. Seminarnya saya habis kayaknya bisa lebih dari 300 juta ada Pak. Saya belajar. Untuk seminar? Iya, sampai ke luar negeri, ketemu Mary Buffett itu juga, Tony Robbins. Udah pernah ketemu Anthony Robbins? Pernah Pak. Di Singapura? Singapura ya. Bayar berapa? 50 juta? Waktu itu belasan juta. Belasan Jadi, juta. ada yang paling depan, saya ambil yang belakang. Ya. Terus belajar apa lagi? Public speaking, marketing. Itu sih. Saya merasa karena seperti kata Warren Buffett, sekali kita belajar 1 kali, ini ilmu bisa kita pakai seumur hidup. Iya. Nggak ada yang bisa ambil di otak kita. Iya. Tapi kalau kita dapat uang ini kita salah kelola karena faktor keterbatasan skill gitu ya, mindset, ya udah habis gitu. Itu kata Lee Ka-shing, investasi yang paling menguntungkan salah satu adalah investasi dalam ilmu. Yes, ya, gitu Lee ya. Ka-shing, ya, Putra setuju. ya. Nah, Lee Ka-shing saya juga belajar banyak Pak tentang money management apa gitu. Dari Jack Ma? Jack Ma mungkin karena dia baru muncul sekarang, nah, jadi nggak banyak menemani masa muda saya itu. Sebelum ada Jack Ma dulu saya Lee Ka-shing Pak. Dia belajar dari dia muda di buruh pabrik biji plastik, ya kan? Ya. Jadi buruh ya. Jadi buruh. Gimana akhirnya disebut sebagai Warren Buffett Asia. Orang pertama yang masuk top 10 richest di Forbes. Orang Asia yang pertama yang masuk. Wah, itu keren banget. Kayak Lee Ka-shing juga nggak? Gaji pertama diserahin ke mama?
Waktu itu bukan gaji pertama kasih, tapi traktir makan, Pak. Traktir makan. Iya, traktir orang tua makan. Di Singkawang? Di Singkawang, ya. Happy mereka? Happy, Pak. Biasanya mama nangis nggak ya? Mama mungkin nangisnya di belakang, Pak. Nggak pernah nunjukin di depan sih. Iya, cuman ya hubungan saya sama keluarga, sama keturunan sama papa saya, yang awalnya agak renggang, jadi sangat lebih dekat gitu ya. Gara-gara kepisah. Iya, gara-gara saya di Jakarta jarang ketemu kan, Pak. Saya di Jakarta udah hampir 10 tahun. Ya, 10 tahun. Setahun paling ketemu 2 kali. 3 kali. Yang ke Jakarta tuh siapa? Memang mostly orang tua. Oh. Iya. Saya yang jarang pulang. Atau diusir gitu. Pergi aja deh anak gua. Enggak diusir. Enggak diusir. Atau disuruh pindah ke tempat lain biar dia belajar banyak gitu. Enggak sih. Enggak. Iya, tapi nggak tahu ya rencana dia di belakang gimana. Cuman gara-gara itu kayak sekarang udah setahun nggak ketemu kan. Saya merit terakhir ketemu pas merit tuh. Iya. 19 November. Jadi udah setahunan. Ketemu sampai sekarang belum nggak ketemu. Lagi gara-gara COVID ya? Gara-gara COVID, ya. Begitu Jakarta, kuliah? Jakarta kuliah. UPH? Kuliah UPH. Manajemen? Manajemen. Oke. Iya, tapi... Nggak selesai? Nggak selesai. Karena kenal duit, Pak. Dari muda. Begitu Jakarta, usahanya apa? Pas ke Jakarta, invest saham tetap. Invest saham, baca buku, ketemu teman. Sempat bikin restoran waktu itu. Sama teman-teman kuliah, satu kelas, bikin restoran. Buka satu cabang, terus awalnya bagus, akhirnya kurang berjalan. Total yang saya pernah buka restoran 4 cabang, Pak. 4 cabang? Iya, 4 cabang, cuman sekarang tutup semua. Udah nggak jalan. Sempat terinspirasi juga sama Bong Chandra, properti. Iya. Iya, properti developer. Waktu itu saya, wah pengen nih. Waktu itu belum kenal, Pak. Dia belum jadi partner nih. Waktu itu saya kenal Bro Bong itu dari, saya baca buku dia, saya ikutin seminar dia. Wah keren banget nih anak muda gitu kan. Ini anak muda bisa, saya harus bisa juga nih. Nah awalnya dari sana. Coba properti developer tapi kurang jalan. Akhirnya sumber income saya paling besar di saham. Saya pikir, saya pernah baca satu buku. Dia cerita tentang Sunflower Business Concept. Sunflower? Business Concept. Apa itu? Ya, bisa di-share? Jadi, core kita apa? Gitu dibilang. Kan kayak sunflower kan bunga matahari kan ada core-nya kan? Core, sebelum ada kelopak-kelopak iya, gitu. Core kita ini apa nih? Nah, lalu tuh saya merasa, kayak saya di investment gitu. Iya, core-nya investment. Iya, saya sangat suka di situ. Mimpi saya go ke depan juga pengen di dunia ini gitu ya, tentang investment. Dunia investasi. Public atau private company. Mimpi saya juga pengen jadi punya private equity gitu loh. Tapi dimulai dari sekarang venture capital, saya pikir yang saya kerjakan harus sunflower ini. Investment, jadi saya buat, saya jadi investor, saya punya sekolah, Putra Investor School, saya punya venture capital, soft venture, itu tentang invest ke private company, saya punya equity crowdfunding platform juga tentang investment, jadi itu yang saya buat, Pak. Jadi saya pikir core saya di sana aja. Nah mungkin lama-kelamaan nanti bisa buku tentang investment, nanti ada bikin private equity, mungkin belasan tahun ke depan. Ya, all about investment. Jadi Warren Buffett banget ya? Mungkin karena suka baca buku dia dan diulang-ulang, Pak. Diulang-ulang? Saya ulang-ulang, Pak. Kalau saya lagi merasa down, saya ulang, saya baca lagi. Tapi so far penghasilan terbesar seorang putra adalah dari bermain saham ya? Dari invest di pasar modal. Invest di pasar modal? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang, Pak. Pernah satu kali hit gitu, dapat berapa untung? Boleh nyebut? Paling besar? Iya. Nggak nyampe 10 miliar sih, Pak. Tapi antara 7 sampai 10 M pernah. Satu malam? Oh, nggak satu malam. Satu saham ya diinvest. Satu saham diinvest? Satu saham habis itu baru dilepas ya? Habis itu dilepas, ya. Gitu. Kalau satu malam pernah untung berapa? Nah, kalau saya itu sistemnya bukan trading, Pak. Oh, invest jangka panjang? Iya. Jadi saya lebih ke, kalau saya di pasar modal, saya ada 2 strategi, Pak. Iya. Secara total investment ada 3 sih. Cuman kalau khusus yang public company ada 2. Yang pertama, saya beli perusahaan yang under value. Under value? Iya, under value. Dari market price kan kita bisa tahu, dari laporan keuangan, kinerjanya, saya nilai valuasi berapa, saya beli di harga bawah pasar. Kalau bisa minimal terdiskon 30%. Nah, itu dari Warren Buffett. Dia juga bilang, kalau bisa terdiskon 30%. Nah, saya beli under value, saya lepas di value-nya, Pak. Nah, jadi sistemnya seperti itu. Nah, yang strategi kedua adalah, saya beli perusahaan yang sangat bagus, yang kalau kita lihat 10 tahun terakhir, bertumbuh terus. Ya. Paling gampang lihatnya di earning per share-nya bertumbuh terus setiap tahun. 10 tahun konsisten, Pak. Mau krisis, mau apa, tetap bertumbuh. Maka disebut sebagai blue chip kan. Nah, tapi kita bisa beli di harga yang bukan over value. Sesuai value aja. Karena kan dia blue chip. Nah, itu yang kedua. Di mana memang untuk pegang sampai jangka panjang. Jangka panjang. Nah, kebetulan saya ada buat satu YouTube channel juga. Yeah. Saya bikin hashtag beli bank. Jadi saya kasih lihat masyarakat Indonesia, terutama anak muda, untuk inspire mereka. Ini loh, saya beli saham ini.
Transparan Pak, semua account saya transparan, orang bisa lihat setiap bulan saya invest 100 juta. Setiap bulan rencananya saya mau sampai 10 tahun ke depan. Konsisten? Konsisten. Setiap bulan 100 juta? Iya, selama 10 tahun ke depan. Jadi saya pengen kasih lihat. Dengan 2 strategi tadi? Dengan 2 strategi tadi. Ya, jadi orang bisa melihat perjalanan portfolio saya itu akan bisa sebesar apa. Dengan cara, saya pakai strategi yang kedua, dengan cara yang paling gampang deh. Kalau kita nggak invest saham, kita nabung uang kita di bank gitu kan. Nah ini saya nabung di saham bank aja gitu. Nabung di saham bank lebih menguntungkan. Menguntungkan karena saya dengar sekarang BRI gitu keren ya. Naik keren Pak. Kalau kita invest ke BRI itu 10 tahun terakhir naik belasan kali lipat Pak. BCA juga. Iya BCA juga belasan kali lipat. BNI, Bank Mandiri belasan kali lipat 10 tahun terakhir. Kalau kita tabung di bank deposito 5%, 10 tahun 50%. Inflasi 10 tahun 50% juga. BEP kita Pak. Habis juga. Balik modal. Balik modal ya. Iya. Nah itu saya pengen kasih lihat ke masyarakat bahwa ini gampang, kita juga nabung uang di bank, mending kita invest di banknya aja. Yeah. Nah, kuncinya konsisten tiap bulan. Kita nabung. Itu pakai strategi dollar cost averaging. Apa tadi YouTube channelnya? Beli Bank? YouTube channel saya Andika Sutra Putra. Terus saya buat satu hashtag beli bank. Beli Bank? Iya, jadi itu yang saya update terus. Di beli banknya? Saham banknya? Saham bank. Ceritanya beli bank gitu. Mungkin beli kecil, Pak. Tapi nggak apa-apa, yang penting goalnya dulu. Gitu. Di portofolio ada punya berapa saham? Sekarang saya masih di bawah 6, Pak. 6? Sekarang, iya. Karena semuanya blue chip? Sekarang blue chip, yes. Sebenarnya dulu saya anti blue chip. Cuman karena memang tahun ini kan COVID-19, pandemi, krisis, dan saya mempelajari histori krisis itu ratusan tahun ke belakang. Dan saya melihat setiap krisis itu pasti penurunan pasar saham bisa 1 tahun sendiri gitu kan. Iya. Nah, sebelum rebound ya? Sebelum rebound. Nah sekarang kan udah kayak lumayan naik. Padahal kemarin turun baru 2 bulan. Nah kalau kita lihat beberapa negara lain ada yang namanya double dip recession. Double dip recession? Iya, udah turun, naik, turun lagi. Nah yang saya takutkan itu sebenarnya. Karena sekarang kenaikan pasar saham dipicu oleh hal-hal berita yang belum terjadi saat ini tapi masa depan. Misalnya vaksin. Pfizer katanya udah 95%. Tapi belum didistribusi, belum legalnya clear. Tapi udah bergerak tuh ya? Tapi udah gerak naik. Itu yang disebut dengan sentimen pasar ya Putra? Sentimen pasar, in short term. Ya, in short term? In short term. Tapi in long term itu selalu kembali ke kinerja perusahaan Pak. Pasti, nggak ada alasan lain. Nggak ada alasan naik turun saham itu pasti kinerja. Tapi ada perusahaan yang dulu hebat menjadi tumbang ya gara-gara COVID. Ya, bisa banget. Banget. Nah makanya saya itu tahun ini agak apa ya, lebih banyak wait and see lah Pak. Ya, jadi yang saya invest sekarang itu belum 100% portfolio. Ya, sekarang bahkan masih yang masuk itu cuma 30%. Itu pun saya cicil, Pak. Ya, jadi belum masuk full. Ya, seperti kata Warren Buffett lah. Jangan langsung 2 kaki loncat ke danau. Tes dulu 1 kaki, ya. Sampai pelajari gimana. Karena kalau jadi investor itu menurut saya jangan overconfidence. Nggak boleh overconfidence. Nggak boleh, Pak. Sekarang kita merasa bagus naik, jangan sampai kayak wah ini momen paling bagus. Kita nggak ada rumah misalnya, nggak ada aset apa, kita invest semuanya, itu jangan. Ya harus benar-benar hati-hati sih. Jadi nggak boleh taruh seluruh telur di satu basket ya? Iya, jangan. Dan put your egg into one basket. Iya, apalagi sekarang, apalagi sekarang lagi ketidakpastian ekonomi kan. Itu sih. Sarannya seorang Putra gitu terhadap investor gitu yang mau bermain saham, ya terutama anak-anak muda apa? Menurut saya kalau di pasar modal itu sebenarnya sangat simpel. Kalau menurut saya itu cukup simpel. Bahkan banyak orang kalau misalnya takut di pasar modal kan pasti takut ruginya kan. Takut resiko, takut bangkrut, rugi atau apa. Padahal kalau kita tahu caranya itu nggak mungkin, Pak. Kayak yang saya praktekin di YouTube, beli saham bank, mungkin nggak sih? Itu bank itu para bangkrut gitu. Bisa aja, tapi mungkin itu lagi perang dunia ketiga, Pak. Akan sangat susah itu terjadi kan. Jadi saran saya itu sebenarnya bukan di secara mindset skill setnya kan itu gampang dipelajari Pak, tapi lebih kayak jangan panas-panas tai ayam aja gitu, konsisten aja, karena ini bicara investasi kan bicara long term, bicara kita harus punya end goal, nanti kita di usia bisa 40-50 pengen pensiun, itu dari mana? Dari hasil tabungan investasi kita dari sekarang, karena memang ada penelitiannya Pak, orang yang berusia 55 tahun, saya pernah baca penelitiannya, yang 55 tahun ini ada yang hanya bergantung sama anaknya. Ada yang masih harus misalnya bekerja, kalau nggak kerja nggak makan misalnya. Ada yang harus kerja yang kayak di Singapura kita ke airport kan ada orang tua yang harus kerja di toilet apa gitu kan. Janitor ya. Janitor. Di mana hanya ada 1% yang benar-benar financial freedom lah kira-kira gitu. Dia mau apa dia bisa sendiri, nggak bergantung sama orang. 2%-nya yang lumayan oke lah secara keuangan. Tapi 1% ini yang benar-benar
sangat bagus keuangannya. Ya dia mau apa dia bisa dapat gitu. Nah ternyata diteliti mereka ini sudah memplanning semuanya itu dari usia muda. Dari 20-an tahun udah mulai, udah tahu map hidup mereka, roadmap-nya itu ke depan seperti apa. Nah itu udah dia susun, udah diatur. Nah itu sih, karena saya percaya di dunia ini kan semua hal diciptakan 2 kali. Pertama otak kita dulu, perancangan kita, kedua kita konsisten, action, baru bisa kita achieve. Jadi anak muda sekarang itu soalnya saya juga anak muda sih, cuma mungkin banyak bergaul, partner saya kan semua 30-an Pak. Jadi apa ya, cepet bosan gitu Pak. Cepet di awal, nggak bisa konsisten komitmen. Sedangkan investment di pasar modal, kuncinya itu soalnya. Konsistensi, ya. Sabar. 10 tahun lagi masih nggak jadi investor. Ya kan? Kalau sekarang jago, tapi 5 tahun lagi stop, buat apa gitu. Ya, karena saya punya teman-teman banyak yang seperti itu. Dulu ikut mulai, stop. Saya lumayan berhasil, dia ikut lagi, stop lagi. Kan nggak jadi apa-apa kalau gitu Pak. Nggak bisa begitu ya? Nggak bisa gitu. Hit and run gitu nggak bisa. Nggak bisa, ya. Saya dengar dulu ada orang yang puluhan tahun dulu beli saham Unilever lagi murah banget dan sekarang jadi kaya raya begitu dia cash ya. Iya. Begitu dia cash out. Itu sih kalau Unilever memang itu untungnya gila banget Pak. Bisa ratusan kali tuh Pak. Dibanding puluhan tahun lalu ya. Dibanding puluhan tahun lalu ya. Itu gila. Kalau dalam minta saran, saham sekarang baru mau invest, saham apa yang harus dibeli? Nah kalau saya sekarang karena melihat ekonomi yang belum pasti, tapi lebih kayak faktor berita yang banyak positif gitu ya. Joe Biden menang, ada paket stimulus lagi, kan dia ada satu kebijakan yang ikonik banget, kebijakan fiskal 2 triliun US dollar. Itu bisa hal positif lah buat market in short term ya. Nah jadi kalau saya pribadi melihat ini akan bisa jadi mengalami kenaikan mulai ini Desember sampai Januari. Tapi setelah itu kita harus lihat data ekonomi bagaimana. Karena bagaimanapun company kan ada kinerja perusahaan masing-masing. Di bawah company kan ada yang kerja di sana, direksi sampai employee kan. Di atas company kan ada ini di industri apa. Dari industri atasnya ada sektor. Nah dari semua sektor inilah yang wajahnya ekonomi negara kita, yaitu GDP-nya kan. Nah kita tahun ini kalau menurut data IMF 2020 kita itu bisa minus sampai 3-4% Pak. Dan itu cukup buruk karena selama 70 tahun terakhir kita tidak pernah minus satu kali pun. Indonesia? Secara global. Oh global. Jadi GDP dunia. Hanya pernah minus satu kali tahun 2008 ketika terjadi global financial crisis di US. Itu pun minusnya 0,1% Pak. Itu udah pasar saham di US hancur 60%, di Indonesia turun lebih dari 60%. Jadi krisis ya. 2008 itu yang subprime mortgage ya? Yes. Terus. Ya, mulai dari US. Bahkan pas waktu tahun 2008 perusahaan sebesar Astra aja harga sahamnya 2.700 bisa turun jadi 700 perak selama 1 tahun Pak turun. Nah jadi ini yang saya juga harus kita khawatirkan juga tahun depan. Karena kalau kita lihat dari portfolio semua pemain besar di saham gitu ya seperti Warren Buffett itu cash-nya gede banget Pak. Dia masih pegang cash Pak. Itu terakhir update Q3 laporan keuangan 140-an billion US dollar. Hampir 2.000 triliun Pak uangnya. Simpan cash belum diinvest. Warren Buffett. Iya, kan itu yang kita nggak tahu kenapa. Kalau memang sudah waktu yang timing yang tepat, harusnya dia suntik sekarang gitu kan. Nah, tapi dan dia masih nunggu. Masih nunggu. Dia udah invest tapi kecil Pak, kayak cuma 1 billion, 3 billion. Karena 40-an triliun kan buat dia kecil. Tapi secara total cash dia masih ada hampir 2.000 triliun yang belum di invest ke market gitu. Nah ini yang saya melihat why gitu loh, why gitu. Nah, itu sih. Ini seorang pemain saham terus ngikutin berita terus ya, Putra ya? Nah, kalau saya itu sebenarnya nggak terlalu ikutin, Pak. Kalau boleh jujur. Saya itu lebih ke, saya mengikuti apa yang dilakukan Warren Buffett. Benar-benar saya fokus bukan beritanya, bukan apapun itu, lebih ke kembali ke kinerja perusahaan. Ya, saya lihat laporan keuangan perusahaannya itu seperti apa. Memang berita bisa mempengaruhi, tapi short term. Ya, idealnya kita invest buat long term kan. Nah, jadi kalau saya itu nggak terlalu ikuti gitu. Bahkan si Buffett bilang, kalau mau jadi investor sahamnya sukses, tinggallah jauh-jauh dari Wall Street, dia bilang. Tinggal jauh-jauh dari Wall Street. Justru gitu. Jangan terpengaruh oleh hiruk pikuknya itu ya. Iya, karena dibilang hanya di Wall Street itu orang-orang yang naik Rolls Royce, dengerin orang yang naik bus, dia bilang gitu. Ya, naik MRT gitu. Ceritanya kan lain. Iya, jadi dia bilang kalau dalam dunia saham itu kalau mau berhasil jangan. Nah, lebih ke kembali ke perusahaan yang kita invest, kita analisa. Ya, karena kan saham di belakang ada bisnis yang berjalan. Nah kita analisa bisnisnya ini. Nah kalau sekarang saya lumayan ikuti makroekonomi dan lain-lain karena memang kondisinya agak beda Pak, krisis. Karena invest saham itu
ketika ekonomi lagi baik sama ekonomi lagi buruk, itu Beda. dua hal yang beda. Beda ya. Dua hal yang beda. Oke. Putra itu meledak pada usia berapa? Sehingga nulis buku itu? Oh, waktu itu saya nulis buku usia 23. 23? Iya. Saya launching 2018 awal, Pak. Sold out? National bestseller. Iya. Apa judul bukunya? Anak muda miliarder saham. Anak muda miliarder saham. Itu cerita tentang dirimu sendiri? Saya bukan, Pak. Lebih ke saya targetin anak muda, biar belajar saham, saya ceritain experience saya, tapi lebih ke sharing lah. Jadi bukan buku biografi, bukan. Ya, itu masih jauh lah. Masih ada bukunya? Masih ada di Gramedia. Masih beredar? Masih beredar. Udah berapa ribu buku? Udah berapa yang 20-an ribu terakhir. Wow. Iya, 20-an ribu. Dan banyak juga anak-anak muda yang terinspirasi untuk menjadi seorang pemain saham juga ya? Itu yang saya sangat senang, Pak. Ada, kalau 20.000 yang terjual, berarti harusnya kan ada mungkin setengahnya bisa jadi investor baru di market kan. Karena di Indonesia itu, Pak, masih sangat jarang, Pak, investor. Yang aktif itu masih kurang dari 1%, Pak. Yang aktif ya, yang account-nya aktif itu di bawah 2 juta investor. Sekarang populasi kita hampir 270 juta. Okay. Nah, ini yang Indonesia masih sangat secara literasi keuangan, investment itu masih sangat rendah. Gitu sih. Oh gitu. Dan Putra juga akhirnya membuat sekolah saham. Iya, setelah buku, setelah launching buku awal tahun 2018, banyak yang minta, ada nggak sekolah? Saya pikir, oke, saya buat Putra Investor School. Putra Investor School. Investor School? Iya, Putra Investor School. Banyak yang ikut gue dengar ya? Lumayan, Pak. Lumayan banyak ikut setelah itu. Cuma sekarang karena pandemi, nggak bisa kelas offline, saya lebih ke bikin kelas online. Online. Jadi ilmunya di-share semua tuh? Iya, pengalaman saya, transaksi saham apa, caranya gimana, saya share di sana. Putra ngajar langsung? Saya ngajar langsung, Pak. Jadi udah 2 tahun saya ngajar. Udah ngajar ya? Iya. Seneng juga ya? Seru juga ternyata, seru. Saya enjoy sih, bisa sharing gitu. Kamu ngajarin orang bukannya nanti nambah saingan? Enggak juga? Enggak juga sih, Pak. Kita teman-teman sama yang lain. Enggak ada persaingan? Kalau saya itu merasa kalau kompetitor itu bukan bersaing, lebih kayak sama-sama kita ngasah lebih baik lah. Kita saling mengasah jadi lebih baik. At the end yang menang adalah customer, kira-kira begitu. Dan akhirnya membuat salah satu your dream ya, membuat sebuah venture capital. Yes, itu dengan impian. Bong Chandra, dengan Dani Sutradewa, Vincent. Dan terakhir Vincent bergabung. Kita berempat. Tujuannya apa sih? Kalau misalnya di saham, kan kita investasi lebih gampang, Pak ya. Lebih ke tujuannya pasti kan capital gain kan. Kita mau profit di sana. Begitu naik, lepas. Lepas. Kalau private company, venture capital, itu memang lebih sedikit rumit dibandingkan saham. Karena saham kan buka akun bisa beli kan. Kalau ini kita harus ketemu foundernya dulu, kita harus visinya gimana, kita pelajari. Dia punya bisnis model, dia punya goal, kira-kira dia capable nggak untuk jalankan bisnis model dia ini. Dia sama timnya gimana, saling... Tim support itu penting banget. Penting banget. Makanya Pak Hami yang bahas mengenai funding your business soulmate ya. Itu bagus banget. Itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak muda yang mau mulai bisnis, ya kan. Saling mengisi nggak puzzle-nya, skill-nya gitu. Jangan sampai ada 2 creator atau apa gitu kan, bisa bentrok gitu. Nah dari sana kalau bisa kita invest ke mereka, kita bantu mereka untuk bertumbuh, bisa menerima pendanaan selanjutnya, ya kan, series A, B, nanti mungkin bisa IPO atau ada company lain yang akuisisi atau apa. Nah dari kita visi ya kita exit di sana. Lebih ke gitu sih. Cuma memang resikonya lebih gede, Pak, kalau visi. Tapi kan risiko gede, biasanya return juga gede. Betul, Pak. Investasi, high risk, high return. High risk. Iya. Tapi asik ya. Game-nya beda lagi dengan hanya beli saham. Kalau beli saham kan pasif gitu kan. Pasif, ya. Kita nggak turun gitu. Nggak turun, kita nggak ada kontrol apa-apa juga, ya kan. Kecuali kita belinya sampai gede, Pak ya. Jadi majority shareholder, di atas 5% mungkin bisa. Kalau di public company. Tapi kalau private company, dari awal kita masuk, kita bisa ambil 10-30% misalnya, enggak sih, 25% maksimum, 10-25, kita bisa bantu involve, kasih idea, itu lebih seru sih. Itu pekerjaan impian lah, Pak. Impian saya itu. Umurnya 26 itu. Udah punya anak belum? Rencana belum, Pak, karena honeymoon-nya kurang, Pak. Karena pas married, baru honeymoon 2 kali, Pak. Langsung COVID? Ke Finland, East Europe, COVID, Pak. Belum lanjut yang lain. Gitu. Wow. Oke. Ada lagi mau dibicarain? Ada lagi yang mau dipesankan untuk viewers? Pesan ya. Mungkin biasanya sih saya selalu ngomong hal yang sama sih. Mungkin sebagai penutup, ini sih kita sebagai anak muda
jangan pernah cepat puas diri ya. Ya. Makanya saya selalu sharing apapun saya membawa konsep hashtag never ending improvement. Never ending improvement. Never ending improvement. Terus belajar. Terus belajar. Baca buku, ikut seminar yes, ya. Cari mentor ya. Cari mentor. Karena dunia berubah dengan sangat cepat, Pak. Cepat banget. 1 tahun kemarin sama sekarang beda total, Pak. Ya kan kalau kita nggak belajar, nggak ikutin, punya mentor, baca buku lagi, ngasah ilmu kita akan cepat banget turunnya, Pak. Turunnya. Ya, jadi menurut saya never ending improvement itu prinsip saya pegang terus. Saya juga semakin naik, misalnya kita berhasil, harus ingat ini gitu. Kadang-kadang kalau kita cepat puas diri, sombong gitu ya, nggak mau belajar lagi, merasa paling pintar, itu paling bahaya, selesai. Ya, itu sih yang. Dan mencari lingkungan pertemanan yang benar itu, network yang benar itu juga inti sukses ya. Iya, sangat setuju Pak. Karena dengan siapa kita bergaul, itu masa depan kita. Masa depan kita. Ya, makanya saya sangat bersyukur Pak, di Soft Venture ada Bung Chandra, Dani, Vincent. Itu benar-benar kita teman, sahabat gitu ya, teman main bareng, bisa dikatakan mentor saya juga, kita saling belajar, bisnis partner. Hal yang saya paling syukuri, saya punya lingkungan yang positif, Pak. Ya. Ingat ya, burung yang sama hinggap di dahan yang sama. Mantap. Benar, setuju. Orang yang mau sukses akan bergabung dengan orang yang mau sukses yang lain. Masuk banget tuh. Mantap banget itu. Oke Putra, ya. Terima kasih untuk sharingnya. Semoga ini menjadi inspirasi seseorang yang sukses. Semua orang sukses yang temuin ya, orang sukses dalam ekonomi, semua orangnya satu, nggak ada yang sombong. Nomor 2, semuanya mau untuk sharing. Ya, nggak ada tuh pelit-pelit ya. Dan saya beruntung, usia saya dari 57, tapi saya bergaul dengan anak-anak muda umur 26 loh. Sekarang dia jadi mentor gua, jadi investor gua. Waduh. I also learn a lot from Putra. Thank you. Bye, Helmi. Oke. Jadilah pribadi yang seperti itu, never ending learning sebenarnya. Jangan pernah berhenti, never stop. Ya, jangan pernah berhenti belajar itu salah satu kunci sukses. Kita akan jumpa dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye.